CIA, Badan Intelijen paling rahasia di dunia, baru saja merilis pernyataan mengejutkan. Fasilitas nuklir Iran diklaim rusak parah akibat pengeboman besar-besaran oleh Amerika Serikat. Tapi, tidak semua pihak sepakat. Ada laporan yang menyebut kerusakannya minimal. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi di balik layar? Dan mengapa informasi ini sangat penting bagi masa depan Timur Tengah dan dunia? Pada Kamis, 26 Juni 2025, Direktur CIA John Ratcliffe menyatakan bahwa intelijen yang kredibel menunjukkan kerusakan parah pada program nuklir Iran akibat pengeboman AS di akhir pekan sebelumnya. Menurut Ratcliffe, data ini berasal dari metode intelijen yang sudah terbukti akurat yang menunjukkan bahwa beberapa fasilitas nuklir utama Iran harus dibangun ulang dari awal dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Fasilitas yang diserang termasuk Fordow, Isfahan, Natanz. 3 situs ini merupakan pusat dari aktivitas nuklir Iran, dari pengayaan uranium hingga pengembangan teknologi nuklir. Ratcliffe juga menyebut bahwa CIA akan terus mengumpulkan data tambahan dan, jika memungkinkan, akan membagikannya ke publik Amerika. Ini langkah yang tidak biasa. Biasanya, informasi intelijen sangat dirahasiakan. Tapi dalam kasus ini, CIA tampak ingin menunjukkan keberhasilan misi militer AS secara terbuka, sekaligus mengcounter informasi dari sumber-sumber lain yang dinilai tidak akurat atau bahkan bocor secara ilegal. Mengapa mereka terbuka? Karena ini menyangkut legitimasi dan persepsi global. Amerika ingin menunjukkan bahwa mereka punya kekuatan dan presisi, apalagi terkait isu sensitif seperti nuklir Iran. Namun, pernyataan CIA itu bertolak belakang dengan laporan dari lembaga lain di AS sendiri. Badan Intelijen Pertahanan AS atau DIA melaporkan bahwa komponen inti dari program nuklir Iran kemungkinan masih utuh. Laporan awal yang bocor ke media menyebutkan serangan AS kemungkinan hanya menunda program nuklir Iran selama beberapa bulan saja, bukan menghancurkannya total. Ini disebut sebagai penilaian awal dengan tingkat keyakinan rendah dan masih bisa berubah seiring terkumpulnya data baru. Dengan kata lain, belum ada konsensus bahkan di internal pemerintahan AS sendiri. Sementara itu, Presiden AS Donald Trump langsung memanfaatkan momen ini. Di media sosial X, ia menulis bahwa pernyataan saya mengonfirmasi intelijen CIA dan bertentangan dengan laporan ilegal yang bocor ke publik. Trump sebelumnya juga mengklaim bahwa pengeboman oleh AS telah memusnahkan sepenuhnya situs-situs nuklir utama Iran. Klaim ini tentu saja kontroversial dan tidak semuanya bisa dibuktikan secara terbuka. Tapi satu hal yang pasti, ini adalah bagian dari perang narasi, baik di dalam negeri AS maupun untuk konsumsi internasional. Iran sendiri mengakui bahwa beberapa instalasi nuklir mereka rusak parah, namun menuduh AS dan Israel melakukan serangan ilegal dan agresif. Respon dari komunitas internasional pun terpecah. Beberapa negara menuntut adanya penyelidikan independen, sementara lainnya seperti Rusia dan Cina mengecam keras tindakan militer AS. Dewan Keamanan PBB telah diminta menjelaskan alasan di balik serangan ini, tapi hingga kini belum ada keputusan final. Yang jelas, serangan ini memperburuk ketegangan regional yang sudah sangat panas sejak dimulainya perang terbuka antara Iran dan Israel. Serangan terhadap fasilitas nuklir Iran bukan hanya soal teknologi militer, ini juga soal keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Jika benar program nuklir Iran lumpuh, maka Israel dan AS mendapatkan keunggulan strategis besar. Namun, jika Iran mampu memulihkannya dalam beberapa bulan,
maka ini hanya memperpanjang konflik dan meningkatkan resiko eskalasi. Lalu, bagaimana jika Iran membalas serangan ini ke fasilitas militer AS di kawasan Teluk? Atau bahkan lebih ekstrim, bagaimana jika Iran mengumumkan percepatan pengembangan senjata nuklir sebagai bentuk perlawanan? Semua ini masih mungkin terjadi. CIA bilang fasilitas nuklir Iran rusak parah, DIA bilang masih banyak yang utuh. Trump klaim kemenangan besar.